Masya Allah, merasa tenang, merasa gembira hadir di majelis yang kita cintai, majelis Rasulullah. Karena nama tersebut bernisbatkan bukan kepada siapapun, tapi langsung kepada baginda Muhammad SAW. Dasar hadirnya kita di majelis yang mulia ini cuma satu, cinta. Kalau bukan karena cinta, kita tidak akan mungkin hadir di majelis yang mulia ini. Tapi cinta yang seperti apa yang kita ungkapkan? Ma huwal hub? Apa cinta itu? Maka dikatakan, saya pernah suatu malam, mungkin kita pernah membayangkan tatkala kita mabuk kepayang, kasmaran, cinta kepada seseorang. Terkadang cinta tersebut ada badl, ada rasa empati dan memperjuangkan dan melindungi kepada seseorang. Tetapi cinta yang hakiki adalah cintanya Abdullah bin Mas'ud yang dikala malam hari dia jalan di depan Rasulullah, dikala siang hari dia berjalan di belakang baginda Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, kalau seumpamanya ada parit, seumpami wonten juglangan, biar Abdullah bin Mas'ud yang masuk duluan, jangan paduka wahai Rasulullah. Di siang hari berjalan di belakang Rasulullah, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, seandainya ada busur panah yang melukai paduka ya Rasulullah, seandainya ada seseorang yang mau menombak paduka ya Rasulullah, jangan tubuh suci paduka yang terkena, biar Abdullah bin Mas'ud. Itu cinta. Cinta yang hakiki adalah cintanya Umar bin Khattab, yang mengatakan, demi Allah, sebelum saya masuk Islam, tidak ada makanan yang paling saya benci melebihi daripada labu putih atau duba. Tapi demi Allah, setelah Allah memberikan karunia Islam kepada saya menjadi pengikut Rasulullah, tidak ada makanan yang lebih saya cintai melebihi daripada duba atau labu putih. Karena Sayyidina Umar bin Khattab pernah melihat Rasulullah memakan labu putih dengan lahapnya dan merasakan nikmat. Cinta. Apa cinta tersebut? Cinta itu duduknya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di hadapan makam Rasulullah dan berdiri dari duduk di hadapan makam Rasulullah dan berupa kitab Maulid Simtud Duror. Itu cinta. Cinta itu cintanya Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri sahibul burdah, setelah bangun tidur mimpi diberikan burdah, diberikan selimut oleh Rasulullah dan jadi qasidah burdah. Itu cinta. Cinta adalah Sayyidina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, tatkala beliau berdiri kepada suatu saat, langsung jadi kitab maulid yang kita baca pada malam hari ini, Adh-Dhiya'ul Lami' bidzikri Maulidin Nabi Syafi'. Cinta adalah Al-Imam Abdurrahim As-Sudi yang dikosidahkan tadi, salatullahi taghsyakum li ghairi jamalikum nadhari haramu wa ghairi kalamikum indi kilamu. Cinta Sayyidina Habib Abdurrahim As-Sudi, beliau mengatakan, ya Rasulullah, setelah memandang paduka, tidak enak memandang yang lain ya Rasulullah. Izinkan, mintakan kepada Allah akan membutakan mataku, sehingga terakhir sosok manusia yang terlihat terniang-niang di kepalaku adalah wajah paduka wahai Rasulullah. Itu cinta, ma'asyal hadirin. Cinta adalah Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi tatkala duduk di hadapan Rasulullah dan terjadilah qasidah qad tamammallahu maqasidna, karena yaqadatan langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta adalah cintanya Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang pernah mengatakan, la ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfatan wahida lama adattu nafsi minal muslimin. Itu cinta.
Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas pernah mengatakan, seandainya sedetik pun Rasulullah hilang dari pandangan mataku, demi Allah, aku enggak jamin diriku termasuk orang muslim. Pertanyaan di antara kita, ma'asyiral hadirin, berapa lamanya Rasulullah hilang dari mata pandangan kita? Berapa lamanya Rasulullah hilang daripada kehidupan pekerjaan kita? Berapa lamanya Rasulullah hilang dari rumah tangga kita? Cinta. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Surga yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang penuh dengan kenikmatan yang disebutkan tadi oleh Habib Muhammad bin Anis. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata siapapun, tidak pernah terdengar oleh telinga siapapun, dan tidak pernah terlintas oleh hati siapapun, ma'asyiral hadirin. Maka kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sedikit pun kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak membuatku rindu untuk menggapainya, kecuali di dalam surga tersebut ada wujud baginda Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diberikan hakikatul hub, hakikat cinta yang sejati. Jangan dianggap remeh, ma'asyiral hadirin. Anda semua pada saat ini sudah dinisbatkan oleh Allah, dinisbatkan oleh Rasulullah, dan dinisbatkan kepada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru beliau daripada Habib Muhammad bin Anis, dan guru kami juga. Bukan orang sembarangan. Anda hadir majelis Rasulullah, jelas sanadnya. Anda hadir majelis-majelisnya para habaib yang mempunyai sanad, yang tidak keluar dari thariqah ajdaduh, yang tidak keluar dari thariqah aba-abahnya, tetap ahlus sunnah wal jamaah, habaib yang mengikuti Asy'ari, habaib yang mengikuti Syafi'i, yang thariqahnya Alawi, maka Anda tidak akan pernah rugi, ma'asyiral hadirin. Apalagi habaib yang betul-betul mempunyai sanad kepada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Antara usia 20 tahunan, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pada saat itu masih nyantri kepada Sayyidil Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Lauma akhta'i Habib. Kalau tidak salah pada saat itu Habib Ibrahim bin Muhammad Al-Haddar izin kepada Habib Muhammad untuk menuntut ilmu ke Mesir. Subhanallah, akhirnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru sekaligus mertua daripada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau meminta Al-Habib Umar untuk menasihati Habib Ibrahim supaya tidak perlu berangkat ke Mesir, cukup menuntut ilmu di Baydha dan mengambil daripada Al-Habib Ibrahim bin Aqil pada saat itu, musnidud dunya. Subhanallah, ma'asyiral hadirin, pada saat itu Habib Umar mau menasihati ragu, karena posisi Habib Ibrahim adalah ibnu syekh. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa ibnu syekh, syekh. Anaknya guru adalah guru. Tetap jaga adab. Kalau anaknya guru, tetap ngestu kulolan panjenengan sedaya. Subhanallah, ma'asyiral hadirin. Pada saat itu bingung. Akhirnya dikarangkan bait qasidah, kurang daripada 20 tahun pada saat itu Habib Umar. Kalau tidak salah di diwan yang halam, kitab diwan yang kedua. Sampai pada kalimat dipuji Habib Ibrahim bin Aqil ini. Bapakmu adalah seorang alim, bapakmu adalah berupah dengan syair luar biasa. Sampai pada kalimat kurang dari 20 tahun loh, sudah mengucapkan lisanul hal, lisan yang sudah tenggelam dalam cinta, yang tenggelam dalam hub kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Habib Umar pada saat itu sampai pada kalimat wa intadhun anna man jama hasalluh nadhar faqad asa'ta dhununaka fi fa'ajlil basar.
Tara karam rabbina liman yujalis Umar tudrik anan nabi fil amr ma huwa Umar. Toha yu'amir Umar wa man Umar qad amar. Kalau kau menyangka bahwasanya orang yang datang kepada Umar dia tidak mendapatkan nadhrah dari Umar, faqad asa'ta dzununaka fi fa'jlil basar. Kau sudah suudzon kepadaku, hilangkan suudzon dari hatimu. Awakmu iki wis bejo, duwe kanca Umar bin Hafid iki wis bejo pisan. Tara karam rabbina liman yujalis Umar. Apakah kau tahu kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang duduk dengan Umar? Tudrik anan nabi fil amr ma huwa Umar. Kau akan mendapati bahwa seluruh langkah, seluruh gerak-geriknya Umar semua adalah pantauan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taha yu'ammir Umar, yang memakmurkan Habib Umar sampai saat ini adalah Toha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man Umar qad amar, dan selanjutnya murid-muridnya Umar. Murid-murid Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, atau orang yang pernah belajar kepada murid-muridnya Habib Umar bin Hafid. Wa man Umar qad amar, mereka akan dimakmurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting sugesti, ma'asyiral hadirin. Punya sugesti yang luar biasa. Masyhad, punya masyhad, punya pensaksian diri bahwasanya saya hadir di dalam majelis, saya mendapatkan barokah, saya hadir di majelis, saya menuntut ilmu, saya bersanadkan kepada Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid, dan banyak daripada ulama-ulama lainnya. Dan yang lebih luar biasa, ma'asyiral hadirin, bahwasanya tatkala beberapa dari ikhwan rombongan alumni daripada Habib Muhammad bin Anis pada saat itu di rombongan kami 2007, waktu izin mau pulang kepada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ada beberapa ikhwan yang tanya kepada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Maka tanya kepada Sayyidil Habib, ya Habib, law raja'na aina najiduk. Seandainya kami pulang nanti, antara Hadramut dan Indonesia jauh, wahai Habib. Di mana kami bisa mendapati paduka? Di mana kami bisa sambung kontak langsung kepada paduka? Nomor telepon enggak mungkin. Siapa kita, siapa Sayyidil Habib Umar bin Hafid? Maka kata Habib Umar bin Hafid, satajiduna fi khulasatil madad, dawamak ala khulasatil madad wa dawamak ala qiraati maulid ad-Dhiya'ul Lami. Istiqomahmu dengan bacaan wirid khulasatul madad yang dikarang oleh Habib Umar bin Hamid bin Salim bin Hafid, dan istiqomahmu dengan membaca daripada ad-Dhiya'ul Lami bi dzikri maulidin Nabi Syafi'. Seperti yang kita baca. Kalau umpamanya kita sudah punya sugesti seperti itu, ma'asyiral hadirin, walaupun kita enggak sampai ke Hadramut, walaupun kita enggak sampai belajar ke Tarim, cukup bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Bahagianya seseorang tatkala sudah melihat mereka para aulia, atau memandang orang yang pernah memandang para aulia. Tidak pernah duduk dengan para aulia, duduk dengan orang yang pernah duduk dengan para aulia. Silsilah pandang memandang, silsilah musafahah tangan ke tangan. Habib Muhammad bin Anis salaman kepada Sayyidil Habib Umar. Habib Umar salaman kepada gurunya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Salaman kepada abahnya Habib Muhammad bin Hafid. Salaman kembali kepada Sayyidil Imam Abdullah Syadiri, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong mukmin iku asline gampang, masyaallah hadirin. Surga niku asline goleke gampang. Tapi kadang-kadang kula lan panjenengan niki gampang-gampang ewet. Lek urusan kaya imane kadang-kadang iman kelas kerupuk. Wayane kena angin melempem, digoreng meneh mekar. Nggih napa mboten?
Lale umpami kula lan panjenengan harus digoreng terus ya hadir majelis-majelis seperti ini. Kula ningali tok niku pun marem masyaallah hadirin. Ningali masyaallah JMCU kapan dibuka ngeten niki. Ya gak iri Beb, gak iri. Cuma kayak ngerundel ngono lho. Karena izinnya repot. Boleh dibuka di jalan raya, nutup jalan. Oh ya siap. Tapi tidak lebih dari 500 yang hadir. Oh ya, 500 yang hadir. Ternyata yang hadir 5.000. Loh, izinnya 500, kenapa yang hadir 5.000? 500 dihitung kerusak. Panitiane 500. Jadi kadang-kadang repot masalah. Jadi melihat majelis seperti Ar-Ridwan, seperti Riyadhul Jannah, seperti daripada majelis Rasulullah yang kita cintai malam hari ini punya base camp khusus itu kayak mau warem ngono dah. Masya Allah, yang penting istiqomahnya, nggih. Yang penting istiqomahnya. Kula niku tepang kali Habib Muhammad bin Anis niki Masya Allah lama sebelum beliau masih jomblo, nggih. Sekarang Masya Allah, dulu imut-imut, sekarang dah amit-amit. Masya Allah. Sampai beliau sekarang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mengemban amanah lebih daripada Nawak Hijrah dan Majelis Rasulullah ini. Beliau sekarang diberikan amanah untuk melanjutkan estafet dakwah abahnya dengan pondok pesantren. Makmurno. Majelis Rasulullah ini kalau punya anak, jamaah Majelis Rasulullah kalau punya anak gak usah bingung-bingung golek pondok pesantren. Supaya apa? Supaya seluruh patokan fatwanya cukup satu. Kalau umpamanya dipondokkan ke pondok yang lain tidak ada masalah. Tapi umpami panjenengan betul-betul jamaah Majelis Rasulullah, maka tidak perlu bingung-bingung cari pondok pesantren, apalagi di masa-masa corona, wa ma adraka ma corona nih. Umpami corona niku rupa yang mungkin pun di smackdown kali ya. Tapi subhanallah, dengan hadirnya kita, dengan adanya majelis, maka kita bisa memondokkan anak kita. Satu guru dan satu fatwa. Umpami panjenengan majelis Rasulullah. Karena tidak lain dan tidak bukan, cari guru yang bersanad ini gampang-gampang angel. Gampang-gampang angel. Apalagi pada saat ini. Alangkah bahagianya kalau seumpamanya kita semua mempunyai nisbat dhahiran wa batinan. Amalkan daripada kitab Khulasatul Madad dengan zikir-zikir. Beb, jamaah ini sudah antum kasih ijazah semua Khulasatul Madad. Nanti suatu saat mudah-mudahan ada tamu dari Hadramaut yang Habib Muhammad bin Anis bin Hafid bin Syahab, insyaallah bisa memberikan daripada ijazah kitab Khulasatul Madad, wirid-wirid. Dan bacaan Maulid Adhiyaul Lami. Adhiyaul Lami ini luar biasa. Kalau umpamanya kita nisbatkan bahwa kita bernisbat kepada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, maka keberadaan kita bukan sekedar lahiriah, tapi diperhatikan secara batiniah. Pernah seseorang, kalau mboten bahas masalah mboten nuturi, kula usul adab lek umpami nuturi panjenengan sedaya. Idza wujidal ma' batalat tayammum, lek umpami wonten tuya berarti tayamum seseorang itu batal. Kula niku bledoke Habib Muhammad iku banyune. Maka subhanallah, ada seseorang pernah kejadian suatu saat. Kula mboten cerita napa-napa, mek cerita Habib Umar tok. Supaya panjenengan hadirnya di sini ya juga tambah mantep. Meguru dan guru murid-murid Habib Umar ya tambah mantep bisa.
Pernah satu saat di zaman sebelum kami ada seseorang Shimal, Yaman Utara. Niku kumoro-moro kok nanggene tiang moro bentuk-bentuk no awake para jamaah. Sampai berdarah dipegangi sama anak-anak. Itu di zaman kita 2005. Dipegang. Akhirnya dipanggilkan Habib Abu Bakar bin Syahab. Waktu itu masih masa hidupnya Habib Abu Bakar bin Syahab sama Habib Idrus bin Sumait. Mungkin ini nanti bisa di-cut nih. Kalau mek kepingin cerita tok wedine kok nyampe nang kene Habib Umar terus terang Sayyidil Habib Umar bin Hamad bin Salim bin Hafid ndak suka diceritakan hal-hal seperti ini. Tapi mek kula kepingin cerios datang panjenengan sedaya supaya mendapatkan mahabbah, keyakinan dan betul-betul mempunyai irtibat batiniyah. Mempunyai ikatan batin kepada Habib Umar. Maka pada saat itu masyaallah hadirin dipanggilkan Habib Abu Bakar bin Syahab. Habib Abu Bakar bin Syahab itu tahu ilmu harf, ilmu tentang perjinan dan sebagainya. Kadang-kadang ngetokno jin itu gak kate ngomong mek kaleng ukhruj wa ila tahrik. Metu lek gak kobong kon. Langsung pek. Gak kaya kula lan panjenengan dijopokno bawang putih dipites kono pites kene gak mari-mari ya. Lek wali-waline Allah Ta'ala niku ngedep ngeten tok ukhruj wa ila tahrik metu aja lek gak kobong. Kadang-kadang mek dijupukno surban ngene tok. Coba surban kula ngetenaken. Tambah dadi nggawa kanca-kancane. Niki luar biasa para jemaah. Akhirnya pada saat itu dipanggilkan Habib Abu Bakar bin Syahab ditanya. Anta min wen? Dari mana sampean? Jene iki takoni. Jene lak gwara tok ah. Dadi lek ana wong goro celuk jene iki wis gak apa-apa. Jene goro, sampai kapanpun goro. Takoni itu kok ngene kula kadang-kadang bingung lek urusan jin di JMC iku lengkap. Soalnya pawang-pawang jaranan di JMC iku ya akeh, tapi mantan pawang jaranan. Tapi subhanallah masyaallah hadirin. Akhirnya pada saat itu dipanggilkan Habib Abu Bakar bin Syahab ditanya anta min wen? Sampean dari mana? Saya dari Baydha. Jene ngomong ngono. Jina min Baydha, saya datang dari Baydha ke Tarim ke Darul Mustafa ala sya'n hadzal rajul. Saya datang dari Baydha, datang ke sini mek gara-gara gak terima ambek arek iki. Lho napa? Niki gawe fitnah Habib Umar. Kita bangsa jin di Baydha, murid-muridnya Habib Umar di Baydha. Jin muridnya Habib Umar sing di Baydha. Sanes kula lan jenengan tok sing bangir-bangir niki para jamaah. Muridnya ya jin barang ya ana. Akhirnya subhanallah, kami dari Baydha, Yaman Utara datang ke Tarim Hadramut ala sya'n hadzal rajul. Mek gara-gara arek iki kepingin ta'adzab. Sampai dia tidak tobat, sampai dia tidak meminta maaf kepada Habib Umar, tak bentukno terus sirane sampai bocor. Masya Allah. Ternyata akhirnya dibilangkan kepada Habib Umar, kot afauna, habaib itu gampang nyepuro para jamaah. Jadi lek habaib kadang-kadang, iku lho istimewane para habaib. Difitnah modelnya ya napa niku mek dimesem itu. Balas semua fitnah dengan senyuman yang indah. Lo ngono kayak status enggak. Ternyata subhanallah para jamaah. Mulai an abin, bapak ke bapak gak tahu dendeman. Mari. Rame sampai ningali habaib. Masih umpami wonten berseteru dikit. Sing penting ahlan. Lek ketemu wis gak mbu ana gerundel pokok ahlan. Mbu ndek mburi ate ngetak gak paham. Cuma sing penting ahlan dhisik iku lho. Seneng dhisik. Iku istimewane para habaib. Dan mulai mereka para aulia kakek ke kakek niku Masya Allah belum menyakiti sudah dimaafkan, apalagi menyakiti. Jarine Habib Umar iki pun sampun kula sepunten pun mboten masalah. Ternyata subhanallah akhirnya orang ini keluar sama Habib Abu Bakar bin Syahab, diambilkan gelas isi air ditaruh di depan pintu. Kalau umpamanya gelas isi air ini tumpah berarti dia keluar. Ternyata subhanallah diwacani bismillahirrahmanirrahim. Ting. Ya gak kate ting ngono. Cuma moro-moro gelase.
Ini menandakan ma'asyiral hadirin bahwa irtibat kita kepada guru niku harus. Dan yang kita irtibat ini bukan orang biasa. Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid. Lek umpami murid niku betul-betul jujur kepada guru, betul-betul ngamalkan ngestu cinta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau orang yang cinta kepada orang yang dicinta itu pasti taat, gak mungkin nyeleweng. Iya lek cintane kula lan panjenengan ten garwa kadang-kadang sik nyeleweng. Nggih napa mboten? Loh, ndak Bib Sen. Ayo lah HP-mu yang gawe pin, gawe sensor dan sebagainya itu apa gak? Nggih. Lah niku lho para jemaah. Kalau cintanya kita kepada para ulama, cinta kita kepada aulia, niku sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan kita selalu mempunyai irtibat kepada Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid dan istiqomahkan terus untuk hadir di majelis Rasulullah, dan mudah-mudahan Habib Muhammad bin Anis mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, majelis Rasulullah semakin jaya, semakin besar, dan dapat mensyiarkan daripada panji-panji Rasulullah, menegakkan daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, menegakkan daripada tariqah ajdad, tariqah kakek-kakek kami, kakek-kakek Sayyidina Al-Ba'alawi, dan mudah-mudahan dapat membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwah minna bilika khairil anami wa biligal mukhtar anna min salatin wa salami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعد تفرقا معصونا. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبون ويحبونك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. هذا معكم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.